Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itian Salma Hafiza dengan NIM 191020558. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fase kerja dalam intervensi individu dan keluarga. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang praktik pekerjaan sosial. Praktik pekerjaan sosial yaitu proses bantuan di mana keterampilan dan kemampuan pekerja sosial itu digunakan untuk membantu menciptakan suatu hubungan kerja yang positif. Peran pekerja sosial dalam hal ini yaitu berupaya untuk mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial yang tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan individu dan meningkatkan keberfungsian sosial individu. Pada dasarnya, semua klien saat mendatangi pekerja sosial untuk membantu memecahkan masalahnya itu sebenarnya klien sedang mengalami berada di dalam kondisi yang stuck. Klien berada dalam situasi yang dilema atau bingung dengan permasalahan yang dialaminya. Klien juga tidak mampu menyelesaikan konfliknya baik dari konflik internal maupun konflik eksternal. Konflik internal yaitu meliputi kesulitan dalam membuat keputusan diri, mengalami konflik batin atau kebingungan dan kebimbangan. Sedangkan konflik eksternal yaitu konflik individu terhadap orang lain. Nah, profesi pekerjaan sosial itu mendorong pemecahan masalah yang berkaitan dengan kemanusiaan, pemberdayaan, dan perubahan sosial. Dalam prakteknya, untuk menjadi pekerja sosial itu harus mempunyai seperangkat keahlian dasar yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional guna menunjang keberhasilan dalam mengintervensi permasalahan klien. Nah, selanjutnya yaitu fase kerja. Konsep pekerjaan sosial dengan individu dalam prakteknya itu berkaitan dengan fase pekerja sosial dalam proses intervensi klien. Penggunaan model fase kerja tersebut itu tujuannya untuk memisahkan suatu proses yang kemungkinan kompleks yang akan mempengaruhi terciptanya suatu hubungan. Nah, fase kerja ini menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pertolongan klien. Nah, fase kerja itu bertujuan untuk mengolah atau mengerjakan masalah klien bersama klien. Selanjutnya, tantangan pada fase kerja. Seperti yang kita ketahui bahwa berbagai tantangan dan hambatan itu pasti ada dalam setiap fase pekerjaan sosial, baik tantangan yang datang dari pekerja sosial maupun klien. Nah, dalam fase kerja ini kebanyakan pekerja sosial itu mengalami kesulitan karena pada fase ini sering ditandai dengan ilusi kerja. Nah, ilusi kerja tersebut dikarenakan para pekerja sosial dalam proses eksplorasi permasalahan klien itu hanya menyentuh di permukaan saja, sehingga tidak benar-benar menyentuh inti permasalahan si klien. Bisa jadi juga dikarenakan klien itu tertutup dan tidak mau mengungkapkan permasalahan yang sebenarnya. Padahal apabila si pekerja sosial tidak mengetahui permasalahannya, tentu pekerja sosial akan kesulitan dalam mengungkapkan kebutuhan klien dan kemungkinan akan terhambat dalam pemecahan masalahnya. Selanjutnya, dalam fase kerja juga dapat dikatakan bahwa permasalahan seringkali timbul karena klien membutuhkan keputusan kedua atau second decision. Keputusan pertama atau first decision yaitu saat klien memulai pembicaraan dengan pekerja sosial dan telah melewati proses engagement dengan baik. Selanjutnya saat pekerja sosial mengeksplorasi permasalahan tentang klien, di mana kemungkinan itu klien mempunyai perasaan yang sedih atau pedih yang mungkin aja sedang dalam usaha untuk berdamai, maka klien harus mengelola perasaan pedihnya, yang mana saat itu pekerja sosial harus mampu mengerti klien dan melakukan penegasan ulang akan tanggung jawab pekerja sosial. Nah, selanjutnya yaitu adanya ambivalensi klien.
Saat klien menghadapi permasalahan yang menyedihkan, di satu sisi klien juga mempunyai tanggung jawab pribadi akan dirinya, maka seringkali akan menyebabkan ambivalensi klien pada tahap ini. Sehingga pekerja sosial harus menggunakan teknik keterampilan yang cocok dalam menghadapi tantangan ini, karena pada dasarnya pekerja sosial itu melangkah dalam perannya sebagai pekerja sosial untuk melayani klien dan membantu si klien menyelesaikan konflik serta menyembuhkan dan menumbuhkan dengan cara yang paling sesuai dengan nilai dan keyakinan si klien. Nah, selanjutnya yaitu keterampilan konselor. Pekerjaan sosial sebagai profesi yang dinamis tentu membutuhkan keterampilan. Meskipun nampaknya keragaman pekerjaan sosial itu sebagai sebuah pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian yang hampir tidak terbatas, tapi seorang pekerja sosial itu dapat berfungsi dengan lebih baik apabila menguasai seperangkat keterampilan dasar dalam proses intervensi klien. Nah, keterampilan tersebut harus dikuasai oleh pekerja sosial karena apabila digunakan dengan tepat tentu akan meningkatkan kualitas dan keefektifan dalam proses pemecahan masalahnya. Keterampilan dasar pada proses ini yaitu menggunakan pesan verbal yang mungkin dapat membantu dan mendorong klien selama proses berlangsung. Nah, keterampilan yang pertama yaitu keterampilan empati. Keterampilan empati ini meliputi mengubah perasaan klien menjadi kata-kata dan mengungkapkan pemahaman akan perasaan yang dialami klien secara langsung. Empati tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah dorongan kepada klien sehingga mampu membentuk kepercayaan klien dan membuat klien dapat mengungkapkan perasaannya lebih jauh. Yang kedua yaitu merefleksi perasaan klien. Dalam fase ini tentu pekerja sosial itu harus mampu merefleksi perasaan klien untuk menjadi sebuah dasar pada intervensi selanjutnya. Apabila klien lebih banyak diam dalam proses ini, sebagai pekerja sosial kita harus mampu memaknai, mengidentifikasi makna dibalik diamnya si klien. Pekerja sosial itu harus mampu memberikan dorongan kepada klien yang kemudian dapat menemukan titik kekuatan klien. Sebenarnya sikap diam klien itu boleh saja dilakukan karena sikap diam klien itu berkaitan dengan perasaan atau pikiran yang berguna untuk membantu klien dalam mengelola perasaannya, atau juga bisa digunakan untuk ruang untuk berpikir. Nah, tapi apabila dilakukan secara berlebihan, maka akan menyulitkan pekerja sosial dalam proses pengungkapan masalahnya. Beberapa cara yang perlu dilakukan yaitu dengan tetap diam dan beberapa saat itu menanyai klien mengapa ia diam. Selain itu, pekerja sosial juga dapat menerjemahkan perasaan klien dengan kata-kata atau menawarkan bantuan penanganan kerja. Keterampilan yang selanjutnya yaitu keterampilan mendukung klien. Dalam proses pengungkapan masalah, pekerja sosial itu harus mampu mendukung klien dalam hal-hal yang mungkin bersifat tabu dan membahas hal-hal yang dirasakan klien untuk dikatakan. Bekerja dengan klien yang mungkin memegang nilai-nilai yang berbeda tentu akan menghadirkan tantangan bagi pekerja sosial sendiri. Karena pekerja sosial itu sebagai individu yang tentu memiliki hak atas nilai dan keyakinan sendiri, tetapi kita sebagai pekerja sosial profesional tentu bukan peran kita untuk memaksakan penilaian atau keyakinan nilai kita kepada klien. Selanjutnya yaitu keterampilan menghargai klien. Keterampilan ini menghargai klien atas usahanya ini bersungguh-sungguh dan tidak melakukan judgement kepada klien, serta tanggapan pekerja sosial itu harus yang bersifat dorongan. Tanggapan yang diberikan kepada klien harus yang dibutuhkan klien dalam memecahkan masalahnya. Melalui upaya pekerja sosial dalam membantu mengontrol dan mengelola kehidupan klien, diharapkan klien itu mampu memulai kembali kehidupannya. Pekerja sosial harus berfokus pada kekuatan klien dan mempertahankan motivasi klien dengan meyakinkan klien bahwa
klien pasti bisa melewati segala permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu keterampilan memisahkan tugas profesional dan personal pekerja sosial. Dalam praktek pekerjaan sosial, pekerja sosial itu harus mampu memisahkan antara tugas profesional dan personalnya. Pekerja sosial harus ibaratnya meninggalkan pribadi dirinya sendiri di rumah saat pergi ke kantor. Dalam artian, pekerja sosial itu harus mampu menjadi pekerja sosial yang profesional, yang mampu mengendalikan dirinya sehingga tidak terhanyut oleh permasalahan yang dihadapi oleh klien dan mampu menyelami perasaan klien secara objektif. Selanjutnya yang terakhir yaitu memisahkan masalah klien. Keterampilan itu pemisahan yang dimaksud mengambil permasalahan yang besar atau yang inti kemudian diperinci dalam sebuah komponen yang dapat dikelola. Pemerincian masalah sangat diperlukan apabila klien merasa bahwa permasalahannya itu sangat kompleks yang kemudian dapat menyebabkan klien itu menghindar. Nah, cara tersebut merupakan cara yang efektif untuk menghadapi keadaan dan klien juga dapat melihat bagiannya dalam menghadapi keadaannya. Nah, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa peran pekerja sosial itu untuk membantu klien agar mampu menangani segala tekanan yang ada. Beberapa strategi untuk membantu klien yaitu dengan cara memberikan harapan, mengurangi penolakan dan ambivalensi, mengidentifikasi dan mendorong kekuatan klien, memilah masalah menjadi beberapa bagian sehingga klien lebih mudah memecahkan masalahnya, dan yang terakhir yaitu pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.